Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, lagi-lagi Nefertari Vivi menjadi perbincangan hangat di kalangan para fan One Piece. Pasalnya, banyak yang menganggap jika Nefertari Vivi adalah salah satu dari 3 senjata kuno pemusnah massal, yaitu Uranus. Nah, seperti yang kita tahu, jika saat ini keberadaan dan kabar dari Nefertari Vivi masih belum diketahui dengan jelas, karena setelah insiden yang terjadi saat pertemuan Reverie berakhir, kabar buruk telah menimpa kerajaan Alabasta, di mana Raja Cobra menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu anggota Revolutionary Army yang memang saat itu sedang berada di Mary Joyce, yaitu Sabo. Nah, menariknya pada manga One Piece chapter 1060, Sabo mengatakan kepada Monkey D. Dragon bahwa dia tidak melakukan pembunuhan tersebut, dan masih di chapter yang sama, ketika itu Im Sama menghancurkan kerajaan Lulusia di mana saat itu Sabo berada dan akan mengungkap kebenaran tahta kosong. Di saat itu juga kita tidak diperlihatkan sedikitpun keberadaan Nefertari Vivi saat di detik-detik terakhir kerajaan Lulusia benar-benar akan menjadi abu. Dengan kata lain, Nefertari Vivi tidak berada dengan Sabo. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya saat ini adalah, di manakah keberadaan Nefertari Vivi? Dan apa alasan kemudian Nefertari Vivi menghilang? Oke, seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Tentunya kalian semua para fan One Piece pasti sudah tahu jika pada manga One Piece chapter 908, Nefertari Vivi menjadi salah satu dari keempat target Im Sama. Nah, menariknya dari keempat target tersebut, hanya foto Nefertari Vivi sajalah yang tidak dirusak oleh Im Sama. Artinya, Vivi memang sudah sejak lama menjadi incaran Im Sama. Dan ya, sebuah kebetulan saat pertemuan Reverie terjadi, sosok Nefertari Vivi menghadiri pertemuan tersebut, di mana tentunya hal ini menjadi sebuah momen bagi Im Sama dan Gorosei untuk melancarkan aksinya. Jelas apa yang terjadi kepada Raja Cobra bisa menjadi sebuah indikasi jika setelah menghabisi nyawa Raja Cobra, pemerintah dunia mengutus agen terbaiknya yaitu CP0 untuk menculik Nefertari Vivi. Alasannya sendiri sebenarnya bukan karena kerajaan Alabasta adalah kerajaan yang dicap sebagai pengkhianat, melainkan pemerintah dunia khususnya Im Sama mengetahui jika Nefertari Vivi adalah kunci mengaktifkan senjata kuno Uranus. Itu sebabnya kemungkinan besar apa yang terjadi kepada kerajaan Lulusia adalah akibat senjata kuno Uranus, apalagi seperti yang pernah dikatakan oleh Oda Sensei pada masa hiatus kemarin, jika setelah masa hiatus cerita One Piece akan memasuki final saga. Artinya, manga One Piece chapter 1054 menjadi awal dimulainya final saga. Jadi rasanya tidak mengherankan jika Oda Sensei mulai memberikan petunjuk atau bahkan menunjukkan tentang senjata kuno terakhir, yaitu Uranus. Nah, entah sebuah kebetulan atau tidak, pada manga One Piece chapter 594, ada sebuah momen salah satu bajak laut generasi terburuk yaitu Capone BG terhisap ke langit yang diakibatkan oleh sebuah objek raksasa yang misterius. Dan apabila kita perhatikan lagi, memang sangat masuk akal jika benda sebesar itu dapat menghancurkan sebuah pulau, di mana benda inilah yang diyakini sebagai Uranus. Dan jika benar ini adalah Uranus, maka akan sangat masuk akal sekali jika senjata kuno Uranus memang harus dikendalikan atau minimal ada seseorang yang bisa memerintahkan untuk mengaktifkan senjata kuno Uranus. Sampai di sini satu hal yang perlu kita ingat, Oda Sensei sering sekali memainkan sebuah angka untuk menjadi sebuah clue yang diberikan kepada para fan One Piece. Dan lagi-lagi, entah sebuah kebetulan atau tidak, kita anggap saja benda misterius yang ada pada manga One Piece chapter 594 dan kekuatan misterius yang ada pada manga One Piece chapter 1060 adalah Uranus. Nah, jika angka 1060 dikurangi 594, maka hasilnya adalah 466. Dan ya, jika kita lihat pada manga One Piece chapter 466, kita bisa melihat sebuah peradaban kuno modern yang ditemukan oleh God Enel di bulan. Di mana seperti yang sudah Mimin jelaskan dan selalu Mimin tekankan, jika peradaban kuno modern yang ditemukan oleh God Enel memiliki keterkaitan dengan sejarah abad kekosongan. Dan seperti yang sudah Mimin jelaskan di video sebelumnya juga, pada manga One Piece chapter 395,
Profesor Clover pernah menjelaskan tentang dirinya dan para penduduk Ohara yang mempelajari mengenai bahasa kuno Poneglyph bahwa kebenaran terbesar yang kita cari di dunia saat ini bukanlah isi dari Poneglyph, tetapi keberadaan orang-orang di masa lalu. Kenapa mereka semua ada di dunia ini? Ya, ucapan Profesor Clover yang mengatakan kenapa mereka ada di dunia ini bisa menjadi sebuah pernyataan besar yang mengarah kepada para penduduk bulan bisa ada di dunia ini dan kenapa mereka dimusnahkan oleh 20 kerajaan yang beraliansi atau yang sekarang dikenal dengan pemerintah dunia. Karena mereka dulunya turun dari bulan dan menetap di Bluesea adalah orang-orang yang memiliki ketiga senjata kuno tersebut. Hal ini diperkuat dengan relief yang ditemukan oleh God Enel di bulan. Dan apabila kita perhatikan lagi, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tidak asing lagi dengan tiga suku tersebut, yaitu Birkan, Sandian, dan Skypian. Di relief itu pula, kita bisa melihat tiga automata yang terlihat menangis karena tiga suku tersebut memutuskan untuk meninggalkan bulan menggunakan sebuah balon. Nah, automata ini pun persis seperti yang ditemukan oleh God Enel dan berhasil dihidupkan kembali oleh God Enel dengan kekuatan buah iblis petirnya. Di mana jika kita perhatikan lagi, pasukan automata yang ada di bulan ini memiliki bentuk dan wujud yang sama. Dan di masa saat ini, kemungkinan besar inilah yang menjadi inspirasi Dr. Vegapunk untuk menciptakan sebuah senjata tempur milik pemerintah dunia yang dikenal sebagai Pacifista dan Seraphim. Nah, menariknya, di relief ini juga kita bisa melihat beberapa gambar yang terlihat seperti menggambarkan kekuatan dari tiga senjata kuno, yaitu Poseidon yang bisa mengendalikan Sea King, lalu Pluton yang merupakan sebuah kapal perang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah pulau hanya dengan satu kali tembakan saja, dan kemungkinan besar ini adalah Uranus. Sampai di sini, jika kita perhatikan gambar yang kita anggap Uranus ini dan menghitung pola melingkar yang mengelilingi gambar tersebut, maka jumlahnya adalah 9 buah. Jika kita berasumsi pola melingkar di bagian atasnya yang terpotong itu berjumlah sama, maka seluruh pola melingkar itu totalnya adalah 16 dengan 2 pola melingkar di bagian tengahnya yang sudah kita hitung. Dan lagi-lagi, entah sebuah kebetulan atau tidak, pada manga One Piece chapter 1060, jika kita hitung jumlah garis cahaya saat kekuatan ini menghancurkan kerajaan Lulusia, maka berjumlah 16 garis, seperti jumlah total lingkaran yang ada pada relief yang ditemukan oleh God Enel saat di bulan. Selain itu, sebenarnya angka 16 menurut Mimin menjadi angka yang cukup sakral dalam cerita One Piece. Tentunya kalian semua masih ingat, pada manga One Piece chapter 763, kita melihat Don Quixote Homing, Doflamingo, dan Rocinante diikat di tembok oleh para rakyat yang membenci mereka dan ingin membalaskan dendam karena mereka pernah menjadi bagian dari Tenryubito. Salah satu orang di kerumunan tersebut berkata bahwa akibat ulah dari Tenryubito, dua anaknya yang satu masih berusia 5 tahun dan satunya lagi masih berusia 2 tahun ditembak 16 kali dengan pistol hanya karena anak-anak itu berjalan melewati Tenryubito. Lalu di sisi lain, Doflamingo yang mengetahui mengenai harta karun Mary Joyce juga memiliki jurus yang bernama 16 peluru suci, di mana Doflamingo pertama kalinya menggunakan jurus ini pada manga One Piece chapter 790. Nah, sebuah kebetulan atau tidak, jika chapter 763 kita pisahkan angkanya, lalu kita tambahkan menjadi 7, tambah 6, tambah 3, maka hasilnya adalah 16. Begitupun dengan chapter 790, jika kita tambahkan, maka hasilnya adalah 16. Dan jika kita perhatikan lagi, di ibu kota Alabasta yaitu Alubarna memiliki struktur bangunan mirip seperti gambar relief yang menggambarkan senjata kuno Uranus, di mana lagi-lagi memiliki pola struktur yang sama yang berjumlah 16. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, kerajaan Alabasta adalah kerajaan yang ikut andil dalam terbentuknya pemerintah dunia. Namun, raja pertama mereka memutuskan untuk tidak tinggal di Mary Joyce dan tidak ingin menjadi seorang Tenryubito. Lalu sampai di sini, apakah Nefertari Vivi adalah orang yang bisa mengendalikan senjata kuno Uranus? Sehingga kematian Raja Cobra hanya untuk memancing amarah Vivi saja, agar Vivi bisa mengaktifkan senjata kuno Uranus dan mengincar keberadaan Sabo yang memang saat itu sedang berada di kerajaan Lulusia. Entahlah, yang jelas kedatangan krokodil ke kerajaan Alabasta menjadi sebuah indikasi kuat
jika krokodil memang mengetahui informasi keberadaan senjata kuno yang dimiliki oleh kerajaan Alabasta. Perlu diingat, krokodil bukanlah orang bodoh yang asal bertindak gegabah, karena krokodil adalah orang yang sangat amat cerdas dan setiap pergerakannya pun sangat diperhitungkan dengan sangat matang. Keberadaan krokodil di kerajaan Alabasta pun mengindikasikan jika salah satu senjata kuno memang dimiliki oleh kerajaan Alabasta. Itu sebabnya kenapa krokodil memang meyakini jika kerajaan Alabasta mengetahui informasi mengenai senjata kuno. Namun, krokodil salah paham jika sebenarnya senjata kuno Pluton yang dia cari berada di negeri Wano. Seperti yang kita tahu, jika senjata kuno Poseidon ada di kerajaan Ryukyu, tidak menutup kemungkinan jika senjata kuno Uranus memang dimiliki oleh kerajaan Alabasta. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai salah satu senjata kuno pemusnah massal yaitu Uranus. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.